Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini kita berada di tengah hutan jati wilayah Soko. Nah, Gunung Tukul Soko. Kali ini kita akan mencoba menuju ke sebuah perkampungan terpencil yang berada di tengah hutan. Dibilang kampung tapi sebenarnya mirip satu desa ya. Kampung cuma 4 RT. 4 RT. Lek neng kono ya sak desa lho, 4 RT iki. Nah, namanya Centong. Centong itu secara administratif masuk desa Ngadirojo. Ngadirojo, Kecamatan Soko. Ikuti perjalanan kami, kita akan menelusuri tengah hutan jati yang masih lumayan lebat seperti ini. Ada bersama saya Kang Jenggo dari Tonantan TV, juga Mas Eka Harnawa dari Eka Harnawa Channel juga. Salam. Halo sedulur, kali ini kembali kita jalan-jalan menelusuri sudut-sudut wilayah Kabupaten Ponorogo. Dan kali ini yang kita kunjungi adalah wilayah Kecamatan Soko. Ya, kita akan menuju sebuah wilayah yang bernama Kampung Centong. Kampung Centong ini letaknya terpencil, menjorok masuk ke dalam lebatnya hutan, kurang lebih 4 km dari Jalan Raya Pulung Soko. Akan tetapi ketika dirunut dari pusat kota Ponorogo, Kampung Centong bisa jadi berjarak kurang lebih 40 km. Ya, letak Kampung Centong memang tersembunyi di dalam hutan. Kita harus melewati jalan yang kurang begitu bagus di tengah hutan mahuni maupun hutan jati yang memang mengelilingi kampung terpencil dan tersembunyi nun jauh di ujung timur Kabupaten Ponorogo ini. Kampung Centong secara administratif merupakan wilayah Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Kampung Centong ini ditinggali oleh kurang lebih 170 kepala keluarga atau 170 keluarga. Itu menurut penuturan salah satu warga yang dapat kami temui dalam perjalanan kami kali ini. Dalam bahasa Jawa Lama, centong berarti sebuah tempat tersembunyi. Bisa jadi juga centong diartikan kamar tersembunyi. Ya, ini barangkali ada hubungannya dengan mitos atau sejarah dimulainya atau berdirinya Kampung Centong ini. Konon, di tempat inilah salah seorang putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit bersembunyi atau tempatnya mengasingkan diri. Barangkali ini terjadi pasca runtuhnya kerajaan Majapahit oleh konflik internal atau perang saudara yang meluluh lantakan kerajaan terbesar di Nusantara tersebut. Akan tetapi ada juga sebuah kisah yang mengabarkan bahwa perjalanan persembunyian atau pengasingan diri putra Raja Majapahit tersebut justru terjadi jauh sebelum runtuhnya Majapahit, yakni di sekitar awal atau pertengahan abad ke-14. Artinya itu adalah masa keemasan Raja Majapahit, barangkali di era Tribuana ataupun juga di era Hayam Wuruk sang Raja Sanagara. Penduduk Kampung Centong rata-rata berprofesi sebagai petani. Ada juga yang mengembangkan ternak sebagai usaha sampingan di samping menggarap lahan yang dimiliki. Salah satu kelebihan Kampung Centong yang barangkali belum diketahui atau tidak diketahui oleh masyarakat Ponorogo yang lainnya adalah bahwa di Kampung Centong ini sering dijumpai populasi burung merak. Menurut penuturan, sebelum atau menjelang datangnya musim hujan, burung merak yang berada di sisi selatan dan barat
akan turun ke kampung untuk mencari makan. Dalam hal ini, ulat maupun biji-bijian yang lainnya. Sungguh luar biasa. Di dalam keterpencilan Kampung Centong, ternyata ada sebuah potensi yang apabila digarap tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri, yakni adanya burung merak yang memang sudah sangat langka. Pun juga konon ada sebuah gua di lereng Gunung Bayangkaki yang dekat dengan Kampung Centong ini yang masih dihuni oleh binatang harimau. Tentang burung merak ini semuanya dapat kami sampaikan atas kesaksian dari warga Kampung Centong yang bisa kami wawancarai. Sementara untuk keberadaan harimau sebenarnya masih tanda tanya, karena semuanya adalah berasal dari kabar burung pun juga penuturan dan kesaksian orang-orang yang bukan merupakan warga Kampung Centong, Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo ini. Meskipun demikian, adanya kabar tersebut tentu saja sangat menggembirakan, karena dua binatang ini, yakni burung merak Jawa dan juga harimau, baik harimau Jawa maupun harimau tutul, adalah binatang yang sudah termasuk langka di Indonesia. Asma jangkep Pak Kateni nggih. Nggih. Menika dusun Centong. Nawi desanipun pundi Pak menika? Ngadirojo. Oh, Ngadirojo. Mriki menika pinten RT, Pak? Sekawan. Cara penduduk wonten sedaya pinten? Penduduk nek kakane kan 700 ana pinten. Oh, 770 kakak. Berarti 500 langkung nggih, lebih nggih penduduke. Jadi bener Pak namung nek kakane ini Nek kakane 170 niku nang. tengah terus pokoke. Oh. Nek penduduk niku 200-an. Nggih. Nggih langkung ngedi. Mriki riyen pripun Pak kok ana tengah wono ngeten? Nek ceritane niku napa rumiyin niku nggih pripun nggih. Tur sejarah niku tiyang istilahnya napa delik ngoten. Oh, ngaten. Nggih. Ngendikane kok saking putra-putra Majapahit napa leres ngaten napa? Nggih. Nawi anu Pak nun sewu. Ten Centong niku kula rumiyin nate mireng sak wonten Merak napa leres? Oh, nggih. Tapi manggenipun sak kalau rumiyin wonten niku Gunung Bayangkaki niku. Oh, ning sik nglebet Centong. Mboten, sawu. Oh, sawu, sampun sawu. Ning celak keng mriki. Tapi nggih nek pados pakan nggih ngalir iki teng wilayah Centong riki. Kadang ngoten Merak. Pakanane napa Pak sing dipadosi ngoten niku biasane? Nggih, uler napa niku. Oh, ngaten. Mboten nek nate mireng kok enten guwane sing enten macane napa leres? Nggih. Nek ngendikane niku nggih ngoten. Tapi mboten nate anu nggih, mboten nate dugi ngandhap. Menawi dulur-dulur Centong menika secara umum nyambut damelipun menapa Pak? Nggih, petani. Oh, petani. Nggih. Sabin napa ladang? Nggih, nek sabin nggih, nek kalih ten ladang ten istilahnya nek desa iki mbaon. Oh, mbaon anu nggih alas tutupan dibuka ngoten niku nggih. Nggih. Nek ingkang Rajakaya ngingu Rajakaya ngoten kathah? Nggih. Kathah. Nggih. Nggih lembu mendo ngoten nggih. Nggih. Wis pokoke najan wonten lebet. Nggih, kados ngaten sing penting kan sedaya cekap. Lah ngaten nggih. Matur nuwun ngaten nggih. Assalamualaikum. Salam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami untuk melihat-lihat isi Kampung Centong ini. Salah yang satu yang sempat kami lihat adalah pemakaman umum atau pekuburan Kampung Centong Desa Ngadirojo. Ya, di sini ada sebuah makam yang menarik perhatian kami, makam Mbah Dito. Demikian biasa disebut oleh penduduk sekitar.
Makam ini diberi cungkup yang lumayan megah dibandingkan pemakaman yang lain. Ada ornamen naga menghiasi bagian atap cungkup ini. Dan juga yang menarik perhatian kami adalah adanya pohon jati yang sangat besar. Tentang ini kami akan coba mewawancari Kang Jenggo, Ketua Les Bumi Ponorogo. Assalamualaikum Kang Jenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras. Ini kita di kampung terpencil Centong. Kampung Centong nggih. Kampung Centong di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Ini piye to Kang Jenggo? Kampung ini dulu gimana riwayatnya? Kalau dari penuturan teman-teman saya dan juga orang-orang tua di sini, bahwasanya kampung ini terjadi karena putra Majapahit yang disebut Mbah Dito itu berlari ke sini pada waktu perang Majapahit sekitar tahun 1300-an sekian gitu loh. Jadi malah sebelum runtuhnya Majapahit itu ya? Sebelum runtuh Majapahit. Ada pergolaan di Majapahit, beliau lari ke sini. Lari ke sini, lalu dia bersembunyi bersama penderekipun, terus akhirnya dia beralih nama ini mungkin karena namanya aslinya dulu adalah siapa gitu loh, saya lupa namanya itu, tapi akhirnya disebut Mbah Dito ini karena Mandito di sini. Oh gitu, nggih. Jadi ini makam beliau ini ada ornamen naga di bagian hubungan gitu. Ya, ini ya. Sepengetahuan Kang Jenggo masih tetap dipelihara gitu makamnya. Masih tetap dipelihara, bahkan kalau pada labuan atau di air hujan pertama, ya, itu ada semacam kenduri bersama gitu loh. Di tempat ini. Ya, di jalan. Oh bisa jadi berarti dulur-dulur kita yang di Centong ini masih keturunan beliau. Insya Allah demikian. Nggih. Matur nuwun Kang Jenggo. Ya. Assalamualaikum. Perjalanan menelusuri Kampung Centong kembali kami lanjutkan. Setelah dari pemakaman desa, kami mencoba menuju arah yang lebih dalam lagi atau agak ke selatan. Nampak nun jauh di sebelah selatan berdiri gagah dan megah Gunung Bayang Kaki. Gunung Bayang Kaki adalah gunung tertinggi di Ponorogo. Belum bisa disebut gunung secara menyeluruh, akan tetapi setidaknya inilah bukit tertinggi di Ponorogo. Ternyata Kampung Centong ketika lebih ke selatan lagi sebenarnya ada jalur menuju Waduk Bendo, Kecamatan Sawo. Oke sedulur, ini jalan-jalan kita di kampung terpencil Kampung Centong di Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Belakang saya ini Gunung Bayang Kaki yang terkenal sangat eksotik, dan di bawahnya ada Waduk Bendo. Waduk Bendo itu kurang lebih 3 km dari sini, jadi sangat dekat. Meskipun akses menuju kampung ini masih sangat sulit, 3,5 km dari jalan Pulong Soko. Terus juga sekian kilometer lagi untuk menuju ke arah Ponorogo Trenggalek. Akan tetapi potensi dari kampung ini luar biasa. Tempatnya eksotik, terus tanahnya subur, kemudian berbagai macam ternak yang dipelihara oleh penduduk menjadikan kampung ini menjadi sekali lagi menjadi sesuatu hal yang luar biasa meskipun keberadaannya terpencil di tengah hutan. Terlepas dari sejarah yang terjadi, apakah itu benar atau tidak, kita generasi muda tinggal menerimanya, melestarikannya dan mensupport agar dulur-dulur kita di Centong Ngadirojo ini semakin bersemangat lagi untuk mengembangkan kampung ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.